Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muzaki TV. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan kepada kalian pembelajaran, atau kita belajar sama-sama ya. Kita belajar bareng tentang bagaimana caranya membuat website. Ya, kita belajar membuat website. Ya, di sini saya akan memberikan kalian materi tentang website, tapi untuk dasar ya, untuk tingkat dasar. Oke, nah karena ini untuk tingkat dasar, maka nanti yang saya akan jelaskan di sini khususnya bahasa pemrograman HTML dan CSS ya, yang nanti saya akan bahas nanti. Nah, untuk bahasa pemrograman yang lainnya ya, itu nanti kita lanjutkan di bab selanjutnya atau di video selanjutnya ya. Di sini saya akan memberikan kepada kalian materi ya tentang format HTML dan CSS. Nah, yang pertama dalam membuat sebuah website ya, perlu kalian siapkan di sini web browser, terutama ya, web browser ya. Ini ya, web browser, saya perbesar. Oke, kemudian yang kedua adalah sebuah text editor. Nah, yang ketiga tentunya punya laptop atau komputer. Ya, punya laptop atau komputer untuk mengedit ya. Nggak mungkin kalau kalian pengen bikin website kalau seumpama nggak punya laptop atau komputer. Oke ya, yang ketiga, yang keempat, syaratnya kalian harus mempunyai akses internet gitu ya. Nah, yang terakhir ya, yang kelima, kalian harus memahami pemrograman HTML dan CSS. Oke, ini ya. Nah, ini terutama dalam membuat suatu website, kalian perlu memahami bahasa pemrograman HTML dan CSS ini ya. Kenapa sih harus memahami HTML dan CSS? Karena HTML ini adalah format awal ya. Kalau kalian misalkan di dalam ini, bagi pemula ya, ibarat HTML ini adalah suatu pondasi ya, pondasinya website, atau katakanlah format yang paling mendasar. Yang paling mendasarnya adalah ini HTML. Nah, kalau CSS ini difungsikan untuk sebagai stylenya. Kalau diibaratkan rumah ya, HTML CSS ini nih kalau diibaratkan rumah, kalau HTML ini adalah bangunannya atau tiang-tiangnya nih. Ibarat kita pengen ngebangun rumah ya kan, kita mungkin kita bangun tiangnya dulu gitu kan, temboknya dulu gitu. Nah, setelah jadi
bentuk rumahnya, maka tinggal kita hiasin, kita kasih warna merah, misalkan kita kasih cat merah gitu, terus kita kasih mungkin hiasan-hiasan gitu agar tampilannya itu lebih mempercantik. Jadi itu ya. Kalau ini untuk fungsi CSS nya. Nah, kalau sedangkan CSS gitu, jadi fungsinya dia sebagai style ya, style dari suatu website. Jadi untuk memperindah tampilan CSS, tampilan sebuah website gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke ya, nggak usah lama-lama. Di sini untuk spek komputer sebenarnya speknya itu opsional aja ya. Yang penting mah intinya mah ada RAM-nya gitu. Mau RAM-nya 2 GB kek, 2 GB kek, yang penting mah ada RAM-nya gitu ya kan. Nggak perlu spek-spek tinggi dalam membuat suatu website ya. Yang penting kalian mempunyai ini ya, text editor dan web browser. Nah, text editor ini banyak ya sifatnya. Ada Sublime Text, ada Visual Studio Code gitu ya. Ada bisa kalian menggunakan Notepad gitu, Notepad plus atau Notepad yang bawaan komputer atau laptopnya juga itu bisa ya. Oke, itu aja ya. Langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama di sini kalian perlu buka dulu text editornya ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi text editor Visual Studio ya. Nah, kalian opsional ya, kalian mau pakai apa terserah, mau pakai Notepad plus pun terserah gitu ya, bebas. Kalau di sini saya menggunakan Visual Studio. Oke. Cara membuka mungkin Pak, cara mendownload Visual Studio Code caranya bagaimana? Nah, caranya paling kalian tinggal buka aja nih. Bagi yang mungkin nggak ada ya, belum ada text editor Visual Studio, kalian bisa ketikkan di sini download Visual Studio Code ini ya. Kemudian masuk ke website resminya ini. Nah, kemudian kalian pilih, sesuaikan dengan jenis sistem operasi yang kalian gunakan. Kalau Windows saya pilih ini, kalau Linux saya pilih ini, kalau Macintosh saya pilih yang ini gitu ya. Oke, saya di sini nggak akan memberikan kalian tutorial bagaimana cara menginstal Visual Studio Code ya. Mungkin saya anggap kalian udah bisa lah, gampang kok untuk install Visual Studio Code gitu, itu gampang. Atau kalian bisa lihat googling atau melihat video YouTube gitu. Atau kalau yang nggak bisa, tapi sebenarnya gampang sih, mudah dalam menginstal aplikasi Visual Studio Code. Tinggal di next aja sih sebenarnya, klik master klik ISO nya, kemudian tinggal di next aja gitu ya, nggak usah diubah-ubah. Biasanya dia udah pilihannya udah paten, udah memang itu gitu. Oke ya, saya nggak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstalnya. Di sini saya akan langsung eksekusi ya. Oke, eksekusi ya. Oke, kita buka text editor Visual Code-nya ya. Oke, nah ini ya untuk tampilannya, tampilan awal dari aplikasi Visual Code ya. Oke, sebelum kita mulai untuk editing, coba kita buat dulu file
buat folder dulu ya. Kita klik kanan di sini, kita simpan di desktop aja, kemudian kita klik new folder ya. Oke, kita kasih nama aja apa namanya, web saya gitu ya, ini aja ya, web saya gitu. Oke, kita buka. Nah, di sini pada folder ini ya, pada folder baru ini pastikan apa namanya, kita buka view ini ya, pastikan ini kita centang ini ya, file name extension ini kita centang. Nah, kenapa? Karena kalau nggak kita centang, maka kita tidak akan tahu bentuk file ini adalah bentuk file apa gitu, apakah .txt atau .html atau .css. Nah, itu kita nggak tahu filenya bentuknya dia itu seperti apa ininya. Oke ya, apa namanya, bentuk filenya atau format filenya itu seperti apa gitu. Makanya ini perlu kita centang. Oke, contoh deh, misalkan ini nggak kita centang dulu ya. Oke, kita buat file di sini ya, buat file nih, kita klik kanan, new, kemudian teks dokumen ya, teks dokumen. Nah, ini kalau nggak kita centang, kita nggak tahu filenya file apa nih yang bakal kesimpan formatnya ya. Nah, kalau ini kita centang, nah maka kita tahu ini filenya namanya file.txt. Nah, ini ya, gitu ya. Oke, ini kita ganti ya, kita ganti dengan index gitu ya, index.html .html. Oke, gini ya, tinggal di yes. Oke, nah ketika kalian membuat index.html, maka dia akan berubah menjadi apa namanya, dibukanya dengan browser seperti ini ya. Nah, coba ikutin aja ya, udah sama belum semua seperti ini. Oke, kalau udah coba kita klik ya. Nah, ini nanti akan langsung dibuka di web browser ya. Ini dalam website itu cara ngerunningnya itu pakainya web browser. Nanti website yang kita buat ya, itu akan tampil di sini bentuknya seperti apa ya, itu nanti akan tampil di sini di web browser kalian ya. Oke, langsung kita eksekusi, kita buka lagi tadi filenya. Nah, ini ya, nah ini kita kalian bisa klik kanan, langsung pilih Visual Studio Code ya, gini ya. Atau ada opsi kedua, kalian buka visual kodenya gini ya. Oke, ini saya minimize dulu bentar, saya minimize ya, ini saya close aja. Oke ya, nah ini buka visual kodenya ini ya. Kemudian nah, file yang tadi kita buat, folder yang kita buat ya, ketika tampil seperti ini ya, kita klik ini ya, kita klik, kemudian pilih ini ya, new window. Ini kita close. Oke, pilih new window ya. Tadi mungkin ada file yang udah saya buat. Kemudian pilih ini ya. Kenapa tadi muncul seperti tadi? Karena saya udah ada yang folder kita buat, saya buat ya. Saya udah buat website, jadi makanya keluarnya seperti tadi. Oke,
Kalau misalkan kalian nanti munculnya biasanya pertama seperti ini ya, ini kita close aja, kita close, kemudian kita pilih explore ya, ini kita klik. Nah kemudian setelah muncul open folder kayak gini, nah ini kalian folder yang tadi kalian buat tinggal di drag saja, diklik ya, klik sekali, tekan, tahan, kemudian tarik ke sini. Oke ya, nah udah ya, seperti tadi ya. Nah ini kita perbesar. Oke, ini tampilan awal. Nah kita klik indeks HTML tadi ya. Tadi kan karena kita belum ada apa-apa di sini ya, maka kita coba coding, karena kita coba coding di sini ya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, coba saya perbesar. Nah, kalian bisa perbesar atau perkecil, caranya tinggal tekan Ctrl plus gini ya. Kalau untuk memperbesar, kalau untuk mengembalikan seperti ini tinggal Ctrl strip, Ctrl strip ya, atau minus, ada plus ada minus gitu ya. Oke, ini saya perbesar. Kemudian kita buat format dasar, buat format dasarnya terlebih dahulu ya, HTML gini ya, siku HTML, tutup siku. Nah kemudian tutup seperti ini ya. Nah ini tag elemen HTML ya, ada tag pembuka dan ada tag penutup. Nah seperti ini ya, ini tag buka dan ini tag tutup. Tag tutupnya itu ditutup dengan ada tanda garis miring seperti ini ya. Kemudian setelah itu, setelah HTML, kemudian ada tag head ya, setelah tag head ada tag ada body, tag body ya, tag body. Oke, ini ya, ini. Nah kemudian ini ya, semua yang ada tampil di sini, ini namanya kita isikannya itu adalah di tag body. Nah ini ya, tag body ini akan menampilkan tampilan yang ada di sini. Contoh misalkan seperti ini ya, kita buat saja mungkin tag paragraf, misalkan hello gitu. Oke, ini tinggal kita save ya, kita save. Bisa kalian tekan Ctrl S ya, CTRL-S, kemudian atau kalian bisa save di sini, pilih save-nya ya, save as boleh, atau save ini langsung save ya. Atau kalau kalian takut lupa atau gimana, bisa kalian auto save seperti saya ini kalian centang aja ini ya, kalian centang auto save, jadi nanti ke save otomatis. Oke, setelah itu, nah ini kita cek tampilnya seperti apa. Nah ini ya, tampil hello gitu, kelihatan ya. Nah ini ya, hello gitu ya. Nah ini pun sebenarnya udah bisa kalau kita mau. Ini udah jadi website seperti ini, tapi kalau website seperti ini ya kurang bagus ya, kurang menarik. Masa tampil cuman ini doang, hello gitu kan. Oke, kita percantik lagi. Oke, ini hello misalkan nggak kita pakai ya. Oke, atau kita itu tadi untuk memasukkan paragraf ya, atau kita pengen katakanlah tag input nih ya, tag input seperti ini, contoh tag seperti ada tag input. Kemudian di tag input ini ada atribut
input dot coba ya. Oke, ini ya tag input gitu. Oke ya, itu ya sedikit apa namanya untuk sedikit pemahaman kalian di dalam membuat suatu web ya. Itu contoh aja, contohnya tadi ya, misalkan kita ingin menampilkan tampilan hello world seperti tadi atau hello gitu ya. Oke, di sini langsung aja ya kita buat websitenya ya. Kita buat ini formatnya seperti ini ya, kita buat formatnya seperti ini. Oke, sebelum kita buat, biasanya kalau saya ini kita buat navigasi ya, navigation ya, ya untuk kasih tanda ya, kasih tanda ini apa namanya, mana file navigation, mana file content, mana file apa namanya footer ya. Ya, nanti saya buat footer navigasi ya, file navigation bar ya, navigation bar dan content dan footer. Nah, itu kalian harus buat ya, sebelum kalian membuat suatu website kalian buat dulu ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu cara apa namanya untuk ini, kalian kasih tanda di sini. Caranya di sini kalian ketikkan kontrol garis miring gini ya. Nah, ini kasih tanda mana file navigation. Nah, kita ketikin aja di sini navigation bar gitu ya. Oke, kemudian bikin lagi sama kayak tadi, kontrol garis miring navigation konten ya, konten. Kemudian kita buat lagi footer gitu ini ya, kita buat footer. Oke, nah ini fungsinya untuk apa sih seperti ini ya. Padahal kalau kita save ya, kalau kita save kemudian kita jalankan, maka dia tidak akan pengaruh apa-apa ya. Dia tidak akan pengaruh apa-apa karena apa namanya ini ya, tulisan ini itu apa ya bahasanya ya, intinya mah dikunci gitu ya, apa namanya nggak akan ditampilkan. Jadi kita ketikin tulisan ini karena kita masukin tanda apa namanya tanda seperti ini ya. Susah nih jelasinnya ya, apa ya, jadi intinya ini fungsinya itu lebih ke fungsinya aja deh, saya lebih paham fungsinya ya. Apa saya juga lupa ya fungsinya.
Ini tandanya apa saya lupa, nanti saya coba pelajarin lagi ya. Kayaknya saya kudu belajar lagi nih dalam membuat website nih ya. Oke, ini fungsinya ini sebagai tanda aja ya, sebagai tanda bahwasannya mana file navigasi, mana file konten, mana file footer ya. Jadi biar gampang kalian untuk men-troubleshooting sebuah website. Oke ya. Oke, ada lagi ini navigation end ya. End maksudnya navigasi selesai, atau ini lagi satu lagi ya, navigation lagi content end, content bar, content end. Satu lagi footer end gitu ya. Oke. Nah, kita sebelum kita membuat website, nah ini kita buat navigasinya dulu, file navigasi. Nah, file navigasi itu apa ya, nanti apa namanya, sambil jalan saya jelaskan apa itu file navigasi, apa itu konten, apa itu footer. Nah, nanti sambil jalan dan sambil kalian lihat nanti adanya di mana. Oke ya. Nah, sebelum membuat website, pada file body ini biasanya saya membuatkan file div ya, tag div. Nah, tag div ini fungsinya untuk apa? Untuk membungkus file navigasinya ini ya, untuk membungkus sebuah tag ya. Jadi nanti ketika nanti di CSS nya itu agar lebih mudah. Nah, nanti kelihatan nih fungsinya untuk apa div ini ya, karena bermanfaat sekali ya. Fungsinya untuk membungkus sebuah tag itu ya. Nah, ini fungsinya untuk div ini, tag div ini apa namanya, bisa untuk setiap tag ya. Jadi setiap elemen atau format-format dari sebuah HTML ya. Jadi fungsinya dia untuk membungkus, untuk mengelompokkan gitu ya, katakanlah untuk mengelompokkan gitu. Oke, kemudian div, kemudian saya masukkan ul ya, buat list apa ya, home gitu ya. Kemudian saya buat lagi di home, ini kita copy aja ya. Di ini saya copy lagi, kita buat 3 ya, 3 file aja, 3 halaman. Kita buat 3 halaman, satunya misalkan about me gitu, about me. Nah, satunya misalkan kontak me gitu ya. Oke, kita cek dulu ya, akan tampil seperti apa. Kita refresh. Nah, ini ya akan tampil seperti ini. Nah, fungsi tag ul adalah untuk membuat suatu list ya, membuat list. Nih, membuat list itu ya, membuat sebuah list. Jadi apa namanya, list itu kan ada yang bentuknya nomor ya kan, ada yang bentuknya seperti ini, lingkaran seperti ini ya. Oke, kemudian
kita buat lagi kontennya ya. Kita buat konten. Nah, untuk kontennya ini saya masukin gambar aja deh. Gambar, misalkan gambar kontennya IMG ya, IMG ini ya, IMG. Kemudian di IMG ini ada atribut src. Oke, nah sebelum kita masukin dulu ya gambarnya di file ya. Saya akan masukin gambar logo YouTube ya, ini ya, youtube.png. Oke, ini saya drag, saya masukin ke sini, tekan drag, masukin ke sini. Oke, jangan yang ini deh, close. Saya pilih gambar ini logo YouTube PNG ya. Oke, nah ini ya, saya masukin gambar ini ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke codingan. Nah, kemudian ini IMG src, atribut src. Nah, src ini fungsinya untuk memasukkan filenya itu yang mana gitu, nama filenya ini ya. Kita masukin berarti logo youtube.png. Nah, ini ya. Nah, maksudnya itu dia agar IMG src logo youtube.png. Nah, berarti nanti yang akan ditampilkan adalah gambar dari ini ya. Ini perlu ya, kita masukin atribut. Nah, kenapa kok ini tutupnya seperti ini, nggak kayak yang lainnya nih, kayak li atau atau body gitu ya, ada tag pembuka dan ada tag penutup. Kenapa ini tag ini cuman ditutupnya langsung kayak gini? Nah, ini sama aja ditutup langsung ya, atau sebenarnya bisa juga dibikin kayak gini, tapi untuk khususnya untuk tag IMG jadi ada beberapa tag ya, ada beberapa tag yang memang ditutupnya bisa dilakukan seperti ini, karena untuk IMG ini cuman cukup bermain di atribut aja ya, dia cuman fokus untuk atribut, maka cukup ditutup seperti ini ya. Oke, kita buat lagi, misalkan footernya kita buat H1 misalkan ini ya. Website ini misalkan website ini dibuat untuk belajar misalkan kayak gini ya. Website ini dibuat untuk belajar. Oke, coba kita cek. Oke, bagi kalian yang ketinggalan mungkin ikutin aja ya, bisa di skip aja dulu videonya untuk kalian agar nggak ketinggalan codingannya. Oke, ini langsung kita cek, kita refresh ya, tampilnya seperti apa. Nah, ini wow, gambarnya besar sekali ini ya. Habis om, langsung habis. Iya. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya, seperti ini.
Nah, untuk gambarnya ini masih besar ya, terlalu besar. Ini bisa kita ganti, kita format ukurannya, bisa kita format di sini ya, di atribut di file di pemrograman HTML-nya, atau bisa juga nanti kita format di CSS nanti ya. Kita bisa format di CSS. Oke, sementara kita format di sini dulu deh. Kita gunakan atribut width ya, width gini. Misalkan ukuran gambarnya berapa ya? Misalkan 50 deh, 50% gitu. Kemudian height-nya sama 50% misalnya gitu. Oke, coba ya, kita refresh. Nah, ini gambarnya sudah kecil ya, sudah kecil gambarnya nih, seperti ini. Oke, nah ini aja udah jadi nih website ya, udah jadi nih website nih. Tapi tampilannya masih kurang menarik ya. Oke, untuk editingnya atau untuk mempercantik tampilannya, kita bisa gunakan CSS ya. Kita bisa gunakan pemrograman CSS atau cascading style sheet ya, tuh ya. Untuk mempercantik tampilan websitenya kita gunakan CSS ya. Nah, ini HTML itu ya bentuknya kita bikin katakanlah ya, tadi kita bikin format awal dari websitenya, atau katakanlah kalau di bangunan rumah kita buat tiangnya dulu gitu, pondasi ya, ini kita buat pondasinya dulu, sebuah pondasinya dulu gitu ya. Oke, kemudian kita coba kita format CSS ya, biar supaya tampilannya bagus ya. Kita tinggal tambahkan di sini ada gambar plus di sini kan, kita klik, kemudian kita beri nama style gitu, style.css. Oke, kemudian enter. Nah, ini ya untuk stylenya. Nah, kemudian agar terhubung ke bagian style ya, ini ya, kita perlu edit, masukkan tag link di sini, kita berikan link ya. Jadi agar ketika websitenya ini agar lebih bisa berfungsi ya, atau bisa ngelink ke sini. Nah, maka kita perlu panggil. Untuk pemanggilannya kita berikan format di sini tanda. Oke ya, sekalian kita berikan judul ya, kita berikan title biar enggak biar enggak seperti ini nih judulnya, masa index.html kan gitu, jelek banget ya. Oke, kita berikan judul di sini, judulnya misalkan web belajar title ya, lupa saya title, kita gunakan tag title ya. Misalkan di sini website pertama saya, kayak gitu ya judulnya. Oke, kemudian di sini kita berikan link untuk ke style CSS nya ya, stylean CSS nya. Oke, kita berikan tag
style link ya, link kita kasih atribut style sheet. Style sheet style sheet sama dengan Oke, kita berikan link ya di sini ya untuk pemanggilannya ya. Kita buat salah atribut rel sama dengan style sheet. Ini ya, kemudian ref kita tuju kemana linknya, kita tuju ke style ini ya, style.css. Oke, kita tuju ke style.css ke sini ya, ke style CSS nya. Oke, kemudian setelah kita buat ya, nah ini bedanya. Kalau ref ini adalah referensi, kita berikan referensinya kemana. Nah kalau src ini adalah apa namanya, src sheet. Oke ya, kemudian kita masuk ke CSS setelah tadi kita buat linknya. Oke, kita masuk ke setelan CSS nya atau ke format CSS nya ya. Di sini caranya kita panggil bagian sini ya, yang ada di sini ini kita panggil formatnya ya, mana yang pengen kita edit atau namanya pengen kita edit ya. Misalkan pengen kita edit di bagian sini tuh apa, mana yang pengen kita edit. Caranya kita masuk ke sini, kita panggil ya, misalkan bagian ini body deh gitu.
kita pengen berikan warna. Oke, caranya kita ketikkan di sini body ya, kemudian kurung Kurawa gini. Oke, tengah-tengahnya kita berikan background color misalkan gitu. Background color misalkan warnanya warna apa ya, ini deh aquamarine gitu ya. Kemudian save. Oke, kita lihat, nah berubah ya warnanya. Oke, karena udah berubah, kemudian coba kita edit navigasinya ya. Kemudian sekarang coba kita edit navigasi, bagian navigasi. Nah, ini sebelum masuk ke navigasi, berarti ini ya, div file navigasi. Coba kita panggil ya, div ya, sama kayak tadi, kurung Kurawa, kemudian background kita kasih warna misalkan background color warna hitam misalkan nih. Jangan hitam deh, apa ya, ini deh bisku misalkan. Oke, sekarang coba kita cek. Oke, nah ini ya, warnanya sudah berubah ya. Oke, ini bagian divnya belum, bagian footer atau konten belum kita edit ya. Oke, ini sama, bagian konten juga kita edit ya. Kita kasih format div ya, jadi biar gampang untuk metainya. Ini untuk editing di CSS nya biar gampang, jadi kita kelompokkan dulu, dikelompokin dulu ya. Ini tutupnya kita tinggal kopas aja deh, tinggal di copy paste, Ctrl X ya. Kemudian di pastekan. Oke, tinggal dirapihin aja. Oke, kemudian ini juga sama nih, kasih footernya juga sama, div. Oke, coba kita cek ya. Nah, kemudian ini karena tadi yang kita panggil adalah div, maka warnanya ini sama semua ya. Jadi sama semua. Jadi sama semua begini ya. Oke. Bisa kita kelompokin satu-satu. Caranya di sini kita kasihkan kelas ya, satu lagi ya, selain div kita kasih kelas. Nih, di sini kasih kelas di bagian div ya, di bagian div navigasi. Nah, ini ya, kita kasih kelas di sini ya, atribut kelas. Misalkan kontainer ya. Nah, sebenarnya sih namanya bebas ya, serah kalian, mau kalian kasih nama apa, kasih file navigasi kayak gitu, yang penting kalian nanti ingat gitu ya. Atau di sini saya kasih nama kontainer deh. Kenapa saya kasih nama kontainer? Karena kontainer ini bentuknya kan kita ada boxnya itu ya, box kontainer yang warna kotak gitu ya. Jadi untuk
fungsinya untuk membungkus ya, gitu ya, membungkus file yang ada di sini ya, membungkus file navigasi kayak gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Kontainer misalkan navbar gitu ya, kita singkat aja kontainer navbar. Oke, sama ini juga kita kasih kelas ya, misalkan ul, kita kasih nama ul strip navbar gitu ya, ul navbar. Kemudian ini juga sama, kasih kelas li navbar, li navbar. Ya, li navbar. Oke, ini juga sama, kelas li navbar. Nah, ini juga sama, kita kasih kelas li navbar strip navbar. Oke, udah ya. Kalau udah, sama ini juga kita kasih kelas ya, kelas. Kalau ini kita kasih kelas, kita kasih nama apa ya, kita kasih nama konten gitu deh, kontainer ya, kontainer strip konten gitu ya. Kemudian ini juga sama, kita kasih kelas, kita kasih kelas img strip konten misalkan. Oke, nah ini kalau misalkan pengen kita edit di CSS ya, ini nggak perlu nih with hacknya, ini nggak perlu, jadi nanti kita edit di CSS aja deh ya. Oke, kemudian ini juga sama ya, berarti namanya kita kasih kelas kontainer ya. Nah, untuk nama ini opsional ya, jadi jangan terlalu untuk nama yang di sini ya, boleh kontainer, boleh box, misalkan box ini kamu kasih nama box strip navbar misalkan, atau ini box strip konten, nah terserah, yang penting kalian nanti ingat ya. Kemudian div kelas kontainer strip, saya kasih nama kontainer strip footer gitu ya. Oke, kalau ini juga sama, kita kasih kelas apa ya namanya, H1 gitu ya, H1 strip footer. Oke, nah setelah kita kelompok-kelompokin nih, kita kelompok-kelompokin, nah baru di bagian style kita yang kita panggil bukan div ya. Nah ini kita satu-satu ya, mana yang pengen kita edit, misalkan ini dulu deh nih, kita masukin dulu deh semuanya ya. Div jangan div,
ya. Berarti tadi apa, dot container navbar gitu ya. Kontainer kita panggil ya, kita panggil container strip navbar ini ya. Oke, kemudian save, kita cek. Nah, jadi ini ya untuk tampilannya masih sangat sederhana sekali ya, masih kurang bagus lah kalau menurut saya. Tapi untuk kalau pengen bagus ya tinggal kalian kreasikan atau aplikasikan untuk cara-caranya. Paling enggak dasarnya seperti itu ya, dan caranya seperti itu untuk menggabungkan antara HTML dan CSS gitu ya. Paling enggak kan ketika kita tampilkan atau kita gabungkan, kalian udah tahu nih apa namanya, bentuknya atau gambarnya ya, atau bentuk dari websitenya itu seperti apa, kalian udah tahu gitu ya. Lebih paling enggak lebih menarik dan lebih apa namanya, berwarna gitu dibandingkan dengan website yang kita buat dengan menggunakan HTML doang. Itu tampilannya masih kurang menarik. Tapi kalau kita tampilkan dengan CSS ini, maka tampilan akan lebih menarik. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian dalam menonton video saya. Untuk itu jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya agar apa namanya, lebih berkembang lagi ya gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.